Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Selamat datang di sesi 10 kelas e-bisnis Maksi UGM. Nah, di sesi ini kita akan bicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah pembayaran e-commerce, dan yang kedua itu setelah pembayaran otomatis penerusan pesanan dilanjutkan dengan pengiriman pesanan kepada pelanggan. Yang pertama kita bahas adalah mengenai pembayaran di e-commerce. Kita akan bahas kenapa pembayaran di e-commerce itu penting, sampai kemudian metode apa saja yang dipakai untuk pembayaran, termasuk regulasi yang diberikan pemerintah untuk pembayaran tersebut, masalah-masalah apa dan bagaimana mengatasi mengatasi masalah-masalah yang ada di pembayaran e-commerce. Kemudian nanti akan langsung dilanjutkan dengan fulfillment dari pesanan, jadi pemenuhan pesanan yang sudah dibayar sebelumnya mestinya ya. Nah, pemenuhan pesanan ini, kalau barangnya tersedia, itu otomatis langsung dikirim. Tapi kalau tidak, maka kita juga akan berhubungan dengan, rantai pemasok atau supply chain, yang mana nanti berhubungan dengan bagaimana mengolah barang-barang itu di gudang sampai ke proses pengirimannya itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran data mengenai industri e-commerce yang ada di Indonesia. Data ini sampai September 2019 saya ambil dari Report Data. Nah, data ini menggambarkan pengguna internet di Indonesia. Jadi dari semua pengguna internet di Indonesia itu 90%-nya itu sudah pernah melakukan transaksi melalui e-commerce. Nah, dari 90% yang melakukan transaksi e-commerce itu 29% melakukan transaksi menggunakan perangkat laptop atau komputer, sedangkan yang 79% itu menggunakan perangkat mobile phone. Nah, ini menggambarkan betapa banyaknya konsumen di Indonesia yang sudah menggunakan atau bertransaksi melalui e-commerce. Hanya saja data dari Statista itu menyatakan bahwa dari 90% melakukan transaksi itu, satu orangnya kira-kira rata-rata setahunnya itu hanya menghabiskan sekitar 1 sampai 1,5 juta untuk bertransaksi. Ini kalau kita melihat dari penetrasinya masih terlalu kecil. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa transaksi yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia ini tidak hanya melalui website e-commerce ya. Nah, transaksi yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia ini melalui satu channel yang kita sebut sebagai omni channel. Nah, omni channel ini berbeda dengan multi channel gitu ya, di mana biasanya kalau multi channel itu penjual itu punya situs, kemudian dia bisa menjual, tapi dia juga punya toko, dia bisa menjual. Seperti itu. Nah, omnichannel itu menggabungkan beberapa channel yang bisa mengintegrasikan pelanggan itu ke proses bisnis dari satu perusahaan atau penjual tersebut. Sehingga ketika kita bicara omnichannel itu penjual bisa punya website e-commerce sendiri, dia bisa menggunakan social commerce melalui sosial media ya, dalam promosi maupun penjualan e-commerce-nya. Terus kemudian dia juga bisa menggunakan situs lain seperti kerjasama dengan e-marketplace yang ada di Indonesia. Nah, tidak hanya itu, pelanggan juga terintegrasi dengan beberapa modul yang dimiliki oleh masing-masing channel ini tadi. Misalnya tracking, terus kemudian ada eCRM dan lain-lain. Sehingga promosi, transaksi, penjualan, ya, terus kemudian support system yang dimiliki oleh e-commerce itu menjadi omni channel bagi satu pelanggan tadi. Nah, berikutnya ketika pelanggan sudah melakukan transaksi, itu pelanggan biasanya punya, pilihan 2 metode pembayaran. Yang pertama, cash, atau kalau menggunakan e-commerce itu pakainya cash on delivery, dan yang kedua adalah non-cash. Nah, non-cash ini, saat ini memang sudah menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah untuk menggunakan transaksi, non tunai atau non-cash. Nah, transaksi non tunai ini bisa dilakukan dengan berbagai macam metode, mulai dari e-money, e-wallet gitu ya, sampai standar quick response code yang baru saja dirilis oleh Bank Indonesia. Nah, non cash ini didukung oleh pemerintah kalau di Indonesia, dan diharapkan di beberapa tahun ke depan nanti masyarakat Indonesia sudah bisa menggunakan pembayaran non tunai semuanya.
Terus kemudian hal yang berikutnya berkaitan dengan e-commerce di Indonesia adalah kita melihat dari datanya 79% dari yang bertransaksi itu menggunakan ponsel. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ternyata proses transaksi yang terjadi dan termasuk juga pembayaran itu kebanyakan beralih ke alat pembayaran yang sifatnya bergerak karena dia lebih personal ya dan kemudian juga bisa menginstal banyak aplikasi yang langsung terkoneksi dengan e-commerce yang ingin dia melakukan transaksi. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat beberapa metode pembayaran melalui e-commerce. Nah, metode pembayaran yang pertama adalah tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu cash on delivery. Cash on delivery ini adalah satu-satunya pembayaran tunai yang terjadi pada proses bisnis e-commerce. Indonesia mungkin salah satunya contohnya adalah OLX, di mana OLX ini transaksinya pembayarannya masih secara tunai atau menggunakan cash on delivery. Terus kemudian yang kedua adalah pembayaran menggunakan kartu. Kartu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kartu debit atau kartu kredit. Terus kemudian yang kedua adalah kartu pintar. Kartu debit atau kartu kredit ini biasanya langsung terhubung ke jaringan yang dimiliki oleh penerbit kartu untuk kemudian mengotorisasi pelaksanaan transaksi. Nah, kalau kita menggunakan e-commerce, maka transaksinya adalah dengan cara menginput data-data kartu ke dalam e-commerce ataupun aplikasi e-commerce, di mana data-data itu akan dikirimkan melalui jaringan yang kemudian akan diotorisasi. Yang jadi masalah adalah karena menggunakan jaringan publik yaitu internet, maka data-data kartu ini dapat dengan mudah bisa diretas oleh hacker yang ada di jaringan publik tadi. Nah, salah satu cara yang dipakai oleh penerbit kartu adalah dengan menggunakan 3D secure system, di mana sistem keamanan ini akan selain meminta otorisasi dari data-data yang sudah dikirimkan, dia akan mengirimkan satu SMS, yaitu satu password melalui SMS, jaringan SMS, sehingga dia menggunakan dua jaringan yang berbeda, jaringan internet dan jaringan SMS. Nah, pada saat dia meminta atau mengirimkan SMS ya, dalam bentuk one time password atau OTP ini, maka si penggunanya atau yang bertransaksi akan menerima SMS untuk kemudian memasukkan eee, nomor kode yang diterima dari SMS untuk mengotorisasi transaksi. Sehingga dengan dua jaringan ini menjadi lebih aman ketika bertransaksi menggunakan kartu kredit. Tidak berarti bahwa data-datanya tidak bisa dicuri, data-datanya tetap bisa diretas dan diculik oleh peretas melalui jaringan publik. Tapi transaksinya aman karena menggunakan OTP melalui jaringan yang berbeda. Terus kemudian yang kedua tadi adalah kartu pintar. Sedikit berbeda dengan kartu kredit dan kartu debit, kartu pintar ini di dalamnya tersimpan data-data, di mana data-data ini bisa secara otomatis melakukan otorisasi, sehingga ketika kita bertransaksi menggunakan kartu pintar, maka sistem secara otomatis langsung mengotentikasi dan mengotorisasinya. Ya, biasanya kalau kartu pintar seperti itu. Terus kemudian yang terakhir itu adalah penggunaan micro payments. Nah, micro payment ini juga sama tadi merupakan salah satu yang didukung oleh kebijakan di pemerintahan di Indonesia. Micro payments ini bentuknya bisa bermacam-macam, contohnya adalah e-wallet dan e-money ya, e-money biasanya ada di dalam e-wallet gitu ya. Nah, e-wallet ini contohnya misalnya kalian menggunakan GoPay, OVO, atau ShopeePay itu merupakan contoh dari e-wallet. Sedangkan baru-baru ini Bank Indonesia mengeluarkan satu standar quick response code dengan nama QRIS atau QRIS gitu ya. QRIS ini merupakan quick response Indonesian standard di mana kita bisa menggunakan satu QR code untuk membayar dengan berbagai macam aplikasi. Sehingga kalau dulu kita punya GoPay, punya ShopeePay, punya OVO itu harus scan satu QR code yang berbeda-beda. Saat ini hanya dengan satu QR code kita bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk melakukan atau menginisiasi pembayaran transaksi. Sebelumnya kita sudah berdiskusi bagaimana konsumen di Indonesia itu sebagian besar menggunakan alat-alat bergerak mereka, yaitu mobile phone terutama, untuk melakukan transaksi di e-commerce. Oleh karena itu, pembayaran pun juga sekarang berubah atau bergerak ke pembayaran yang sifatnya bergerak atau mobile ini tadi. Nah,
Pembayaran menggunakan mobile itu bisa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah dari sisi konsumen atau pembayaran sifatnya konsumerisasi, itu bisa menggunakan digital wallet, contohnya tadi sudah saya sebutkan ada OVO dan lain sebagainya. Terus kemudian, digital wallet sendiri itu bisa dibagi menjadi, beberapa jenis. Yang pertama adalah, closed loop digital wallet. Nah, closed loop digital wallet ini, semacam misalnya, e-money, jadi kita punya kartu e-tol gitu ya, kartu yang di mana kita bisa mengisi kartu itu, di mana kartu kartu ini adalah bentuk kartu pintar. Kartu pintar ini bisa kita isi dengan saldo dan saldo ini bisa kita pakai untuk melakukan pembayaran. Nah, sama juga, selain kartu pintar, kita juga misalnya punya aplikasi, di mana aplikasi itu bisa kita isi saldo, dan dengan menggunakan aplikasi tadi, kita bisa melakukan pembayaran. Nah, ini yang disebut dengan closed loop, digital wallet, ya. Jadi harus diisi dulu saldonya untuk kemudian bisa melakukan transaksi. Terus kemudian digital wallet yang, kedua itu adalah open loop digital wallet. Nah, open loop ini bisa saya tautkan, jadi misalnya saya punya akun, dompet digital, akun ini kemudian saya tautkan dengan kartu kredit atau kartu debit atau bahkan rekening bank yang saya miliki. Sehingga transaksinya itu langsung akan mendebit rekening bank atau, langsung mengkredit rekening dan mendebit kartu kredit yang saya miliki. Jadi tidak perlu ngisi saldo terlebih dahulu, tapi secara langsung. Yang terakhir adalah gabungan dari keduanya, jadi bisa dua-duanya, sebagai alternatif itu adalah, cloud hybrid. Ya, jadi disebut hybrid karena memang ada closed loop-nya dan open loop-nya. Jadi, alat pembayaran digitalnya ini ada yang harus ngisi saldo atau harus bisa langsung terkonek gitu ya. Misalnya, kok di Indonesia ada Dana, itu bisa closed loop dan open loop hybrid. Nah, karena hybrid maka dia menggunakan sistem cloud computing untuk pelaksanaan transaksinya. Terus kemudian yang kedua itu adalah, mobile payment yang ada di merchant. Mobile payment yang ada di merchant itu biasanya menggunakan mobile point of sale system, di mana transaksinya itu bisa tadi menggunakan berbagai macam metode. Bisa menggunakan QR US gitu ya, bisa menggunakan, misalnya, transfer secara langsung atau pakai, NFC seperti itu. Nah, kemudian, yang ketiga itu adalah, peer to peer. Jadi pembayaran yang dilaksanakan peer to peer, teknologinya menggunakan QR code bisa atau melalui NFC dari satu alat ke alat yang lain, jadi secara langsung gitu ya. Nah, pembayaran, dari satu alat yang lain ini, tentu saja, tidak perlu otorisasi dari, satu sistem tertentu, sehingga biasanya untuk pembayaran seperti ini, akan dipakai, mata uang yang sifatnya virtual ya. Kalau dia menggunakan mata uang fiat, maka otomatis atau mata uang kartal gitu ya, maka otomatis, tetap harus melalui satu sistem otorisasi karena itu diatur oleh Bank Indonesia. Yang terakhir adalah yang dipakai di institusi. Sebenarnya sama dengan konsumen, tapi di sini dananya jauh lebih besar. Kalau misalnya, konsumen itu lebih condong ke micro payment, kalau institusi, jadi saya taruh di digital wallet milik perusahaan, sehingga dananya bisa sampai miliaran yang disimpan di situ untuk transaksi. Nah, ini gambaran dari digital wallet yang ada, di dunia. Jadi, kita bisa bayar langsung uang kartal atau uang fiat yang ada di dalam digital wallet atau terhubung melalui, kartu, ya baik itu kartu debit atau kartu kredit atau rekening yang ada di bank. Sebelumnya tadi saya sedikit menyinggung mengenai virtual currency. Jadi, mata uang virtual itu adalah salah satu mata uang biasa dipakai untuk transaksi di e-commerce. Nah, transaksi di e-commerce sendiri, itu ada beberapa, kalau kita bicara mengenai currency, itu ada yang disebut sebagai fiat currency atau yang kita biasa pakai istilah uang kartal atau uang yang bisa kita gunakan, ya, itu adalah fiat currency. Nah, digital currency sendiri dibagi menjadi beberapa, yang pertama adalah e-money, ya, jadi kalau kita bicara e-wallet itu di dalamnya ada e-money gitu ya. Nah, e-money ini, merupakan salah satu alat pembayaran yang saat ini menjadi alat pembayaran umum. Nah, e-money sendiri isinya adalah fiat currency. Jadi mata uang misalnya kita di Indonesia pakainya rupiah, maka e-money itu diisinya menggunakan rupiah. Sedangkan yang kedua itu adalah virtual currency. Virtual currency sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama yang non convertible virtual currency dan yang kedua yang convertible. Nah, kalau, teman-teman suka
main game, ya, itu di dalam game itu ada currency-nya sendiri atau istilahnya virtual currency di dalam game. Untuk dapat virtual currency dalam game itu kita mungkin harus membayar dengan menggunakan e-money atau mungkin fiat currency yang sesungguhnya real money. Nah, virtual currency dalam game ini tidak bisa kita konversi menjadi uang sesungguhnya atau fiat currency maupun electronic money. Oleh karena itu, dia disebut sebagai non-convertible virtual currency, ya, uang dalam game. Terus kemudian yang kedua itu adalah convertible virtual currency, contohnya adalah cryptocurrency, ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama centralized dan decentralized. Centralized itu artinya virtual currency yang convertible ini diotorisasi dan diproses oleh satu sistem yang tersentralisasi. Misalnya contohnya adalah web money. Ya. Sedangkan untuk decentralized convertible virtual currency tadi contohnya adalah cryptocurrency, contohnya misalnya Bitcoin, itu otorisasinya bisa di berbagai tempat sehingga masing-masing negara atau masing-masing perusahaan swasta itu juga punya macam-macam. Nah ya, virtual currency ini berbeda dengan electronic money yang dikelola oleh pemerintahan. Virtual currency ini biasanya dimunculkan oleh perusahaan-perusahaan swasta, meskipun tetap harus mengikuti kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Non-convertible tadi uang game, convertible yang centralized, contohnya misalnya web money, jadi tersentralisasi gitu ya. Terus kemudian yang decentralized, contohnya misalnya cryptocurrency yaitu Bitcoin. Ya. Nah, kita akan fokus mengenai cryptocurrency. Di sini ada satu video yang bisa kalian lihat mengenai apa itu cryptocurrency dan bagaimana cryptocurrency bekerja. Today, cryptocurrencies have become a global phenomenon known by most people, but understood by few. In 2018, you'll have a hard time finding a major bank, accounting firm, software company, or government that hasn't researched cryptocurrencies or started a blockchain project. Beyond the noise and the press releases, many people often fail to understand the basic concepts. So let's walk through the whole story. What are cryptocurrencies? Satoshi invented Bitcoin in 2008 as a peer-to-peer electronic cash system. To realize digital cash, you need a payment network with accounts, balances, and transactions. That's easy to understand. One major problem every payment network has to solve is to prevent double spending. That is, to prevent one entity from spending the same amount twice. Usually, this is done by a central server who keeps records of all the balances. In a decentralized network, you don't have this server, so you need every single entity of the network to do this job. Every peer in the network needs to have a full list with all the transactions to check if future transactions are valid, or an attempt to double spend. But how can these entities keep a consensus about these records? If the peers on the network disagree about one single minor balance, everything breaks. They need absolute consensus. Nobody knew how to achieve this until Satoshi proved it was possible. Cryptocurrencies are a key part of this solution. To illustrate this, we'll look at the transactions on the network. A transaction is a file that says, Bob gives X Bitcoin to Alice and is signed digitally by Bob. Once signed, the transaction is broadcasted to the network, sent from one peer to every other peer. This is standard P2P technology. Nothing special happening here. After a specific amount of time, the transaction gets confirmed. Only miners can confirm transactions. This is their job in a cryptocurrency network. They take transactions, stamp them as legitimate, and spread them in the network. After a transaction is confirmed by a miner, every node has to add it to its database. It has to become part of the blockchain. For this job, the miners are rewarded with cryptocurrency, for example, bitcoins. Anybody can be a miner. They just need to use some of their computer's power to qualify for the task. Every miner competes to solve a cryptographic puzzle. After finding a solution, a miner can confirm the transaction and add it to the blockchain. As an incentive to do this, they then receive a payment from the network in the form of a cryptocurrency. In this way, a network of independent actors are economically incentivized to maintain the legitimacy of the transaction history. So that's the gist of it. Cryptocurrencies are the key to the complex digital cash problem that Satoshi solved: how to maintain integrity and consensus across independent and potentially malicious actors. Cryptocurrencies are essentially the monetary incentive offered to anyone willing to keep the network secure. Nah, dari video cryptocurrency tadi bisa kita ambil simpulan bahwa cryptocurrency ini merupakan salah satu virtual currency di mana dia menjadi satu sistem yang bersifat publik. Jadi kita bisa melihat histori transaksi dari setiap orang yang menggunakan cryptocurrency ini dan bisa memverifikasinya secara publik. Sehingga biasa kita kenal dengan nama public ledger atau buku besar yang sifatnya umum atau publik.
Nah, setelah membahas mengenai pembayaran, berikutnya kita akan bahas mengenai pemenuhan pesanan dan proses logistik sampai ke pengiriman pesanan tersebut. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses pemenuhan pesanan pada sebuah industri manufaktur ya. Ini dia misalnya melakukan B2B atau B2C langsung ke konsumennya. Dimulai dengan aktivitas yang pertama yaitu ketika pelanggannya itu melakukan order ke bagian penjualan di sini, ya, order ke bagian penjualan. Dari order bagian penjualan akan diproses oleh bagian keuangan untuk memastikan bahwa, dia bisa bayar, intinya, pelanggan ini mampu dan bisa melakukan pembayaran. Kalau ini di satu situs, dia akan melihat ke, akun pelanggan tersebut, apakah di akun pelanggan itu sudah ada, apa namanya, sudah memiliki atau sudah tautkan dengan informasi-informasi keuangan yang dia miliki atau belum, ya. Nah, kalau transaksinya itu B2B, maka dia akan memproduce suatu, persetujuan kredit ya, bahwa pelanggan bisnis tersebut bisa melakukan transaksi secara kredit atau piutang. Terus kemudian, setelah dari bagian keuangan beres, maka oke, artinya bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak bisa dilanjutkan, ya kembali ke bagian penjualan untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa transaksi tidak bisa dilanjutkan. Jadi itu sistem, kalau ini adalah by system, ya sistemnya secara otomatis akan menolak transaksi tersebut karena misalnya kreditnya konsumen tadi tidak, terpenuhi. Kalau tidak ada masalah, maka dilanjutkan ke bagian, inventory untuk dikirimkan jika inventorinya tersedia. Jika dikirimkan, maka kemudian nanti akan ke proses, pengiriman di sini. Ke proses pengiriman, termasuk idealnya adalah, asuransi terhadap barang-barang yang akan dikirimkan, bisa lewat, penjualan dulu untuk diberikan kepada konsumen, atau bisa, langsung dikirimkan kepada konsumen secara otomatis menerima by system kalau produknya digital, ya misalnya musik atau video. Terus kemudian bisa juga melalui kurir, ya di sini kurir baru kemudian ke konsumen. Nah, tadi kalau sediaannya ada. Bagaimana kalau sediaannya tidak ada, maka lanjut ke proses untuk mengisi kembali sediaan. Nah, pengisian kembali ini tergantung industrinya. Kalau industrinya adalah industri manufaktur, yang diisi kembali itu maksudnya dia akan melakukan proses produksi terlebih dahulu. Kalau industri retail, maka otomatis dia akan mengontak supplier untuk melakukan transaksi selanjutnya. Ya, nah di sini selanjutnya dari proses nomor 5 di sini. Yang pertama, dia melihat dulu apakah, barangnya itu tersedia atau tidak. Kalau barang jadinya tidak sedia, dia bisa langsung kontak ke supplier di sini yang sudah, memiliki kontrak dengan perusahaan. Kalau supplier-nya di sini tidak punya, dia akan kontak ke sub-supplier-nya di sini ya. Kalau tidak, terus kemudian dari situ dia akan mengirimkan barang-barang yang diperlukan, ya di sini. Nah, kita bicara mengenai supplier di sini, berarti sudah masuk ke rantai pemasok. Jadi masuk ke logistiknya, ya, tidak hanya di fulfillment order-nya, tapi ada proses logistik yang dilakukan. Mulai dari pembelian barang ke supplier, sampai barangnya itu disimpan ke dalam gudang di sini. Kalau barangnya barang mentah, maka dia akan masuk ke pabrik terlebih dahulu untuk diproses, ya. Dan ini prosesnya berdasarkan order tadi, menggunakan production planning. Kalau sudah barangnya kembali ke gudang di sini untuk kemudian siap-siap dikirimkan dan prosesnya sama seperti tadi. Dan tentu saja ini adalah secara umum dan ini kalau kita lihat ini lebih condong ke industri manufaktur. Kalau ini retail maka tadi, begitu kalau barangnya tidak ada tadi cuma langsung kontak supplier, supplier akan mensuplai barang jadinya secara langsung untuk kemudian dikirimkan. Di e-commerce juga ada sistem model dropshipping tanpa perlu cek ke gudang atau warehouse, dia langsung kontak ke, apa namanya, supplier-nya, dari supplier-nya langsung akan mengirimkan ke konsumen atas nama, yang memiliki bisnis dropshipping tersebut misalnya, seperti itu. Nah ini, gambaran secara umum, fulfillment order yang terjadi di, perdagangan, ya. Di mana kalau kita bicara mengenai e-commerce tadi mungkin agak sedikit berbeda, kalau e-commerce
Kalau B2B tetap harus ada pengecekan kredit, kalau B2C otomatis langsung tidak perlu pengecekan kredit, asalkan pelanggan kita sudah tertautkan informasi keuangan atau informasi pembayarannya di akun e-commerce dia, misalnya di salah satu akun e-commerce Tokopedia dia sudah pernah melakukan pembayaran, atau ada beberapa kartu kredit yang tertautkan di situ, kartu debit, ya, atau punya saldo OVO dan lain sebagainya, sehingga itu otomatis sistemnya akan ngecek dan bisa dilanjutkan untuk melakukan transaksi. Selain itu, kalau kita bicara mengenai e-commerce, salah satu masalah di dalam fulfillment order adalah bahwa antara order, pada saat order dan barang yang diterima itu ada jeda, sehingga proses pembayarannya pun sedikit berbeda. Misalnya pada e-marketplace. Pada e-marketplace, dia hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, karena dia adalah perantara atau intermediary, maka yang bisa dilakukan adalah pada saat pelaksanaan pembayaran dan pengiriman barang, fulfillment ordernya ini, maka dia harus menjadi semacam escrow atau jasa escrow, di mana pembayarannya dia tahan dulu, terus kemudian untuk pelepasan pembayaran itu setelah customer atau pelanggannya melakukan konfirmasi bahwa barangnya itu sudah diterima, misalnya seperti itu. Nah, ini merupakan metode-metode yang terjadi di e-commerce ketika situs e-commerce atau perusahaan e-commerce ini akan memenuhi order dan melakukan pemrosesan logistik yang ada di belakangnya. Untuk memenuhi pesanan pelanggan, mau tidak mau, tadi sudah kita diskusikan, perusahaan di balik e-commerce ini harus kemudian meneruskan ke proses logistik. Salah satunya adalah di supply chain. Kalau kita melihat ke rantai supplier atau lantai pemasok tradisional, itu prosesnya seperti yang terlihat di sini, ya, yang di atas ini. Ya. Jadi tadi seperti yang digambarkan sebelumnya, mulai dari sub-supplier ke supplier ke manufaktur, kemudian dari perusahaan manufaktur ke wholesale dulu, dari wholesale ke retailer, baru dari retailer ke pembeli. Nah, di supply chain yang modern saat ini menggunakan e-commerce, itu sudah banyak dengan model B2B e-marketplace, di mana B2B ini marketplace ini bisa ada yang ada yang horizontal, ada yang vertikal, gitu ya, atau ada yang konsorsium base B2B marketplace. Misalnya Alibaba ini yang horizontal, jadi dia bisa semuanya itu bisa dijual di situ. Kita mau cari supplier apa saja itu ada di situ. Terus kemudian kalau yang vertikal itu modelnya satu jenis industri, misalnya industri otomotif, maka semua supplier dari industri otomotif itu ada di B2B yang virtual marketplace ini. Nah, contoh tadi Alibaba, kita bisa melakukan transaksi, mau cari supplier dalam bentuk apa aja dari sini, mulai dari suppliernya bisa ke sub-suppliernya bisa, ya, dan sistem dari Alibaba sini mendukung kita punya kantor virtual untuk bisa melakukan negosiasi, konsultasi, terus kemudian juga bisa minta audit ke pabrik, audit ke dan lain sebagainya, sehingga dia terhubung ke satu situs atau satu e-commerce B2B marketplace Alibaba. Dia menjadi sebuah intermediary. Ya. Nah, hanya saja ketika kita bicara mengenai supply chain untuk e-commerce, ini ada beberapa permasalahan yang harus dicari solusinya. Yang pertama adalah mengenai ketidakpastian akan permintaan itu sendiri. Ya. Jadi kita tidak tahu ini permintaannya bagaimana, terus kemudian kira-kira butuh barang berapa aja dan seterusnya. Ya, ini sama dengan traditional supply chain problem. Terus kemudian yang kedua itu adalah kurangnya pembagian informasi, baik dari supplier, dari perusahaan sendiri maupun dari pelanggan atau calon pelanggan. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan pengelolaan sediaan serta gudang. Nah, banyak sekali metode di tradisional, mulai dari mencoba membuat gudangnya itu selalu atau dibuat secara seefisien mungkin, gitu ya. Terus kemudian dengan adanya just in time itu mencoba supaya barang-barang yang ada di gudang itu sedemikian rupa tidak pernah habis, dan kalaupun hampir habis dia langsung bisa terisi kembali, gitu ya, dan lain-lain, ya. Akan tapi untuk e-commerce ada beberapa inovasi tertentu untuk pengelolaan gudang maupun sediaan.
Terus kemudian untuk pengiriman ya ini jadi satu permasalahan juga karena tadi sebelumnya sudah saya ceritakan juga bahwa antara barang, ketika kita melaksanakan transaksi barang dibeli sampai barang diterima, sampai ke level konsumen akhir itu jadi ada jeda gitu ya. Itu harus dikirimkan terlebih dahulu. Meskipun sekarang sudah ada on demand services misalnya pakai Gojek atau Grab itu mungkin dalam hitungan jam bisa sampai kalau satu kota. Tapi kalau di luar kota mau tidak mau tetap harus menggunakan jasa kurir sehingga ada jeda waktu. Nah, karena ada jeda waktu ini kemudian memungkinkan untuk harus di mana pelanggan itu mengetahui barangnya itu saat ini ada di titik mana. Jadi dia bisa melakukan tracking ya. Nah, ini juga jadi satu masalah di e-commerce supply chain. Nah, sekarang kita akan coba melihat ke permasalahan tadi satu persatu. Yang pertama adalah mengenai ketidakpastian atas permintaan dan kekurangan dari pembagian dari informasi itu sendiri. Nah, saat ini perusahaan berbasis e-commerce menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencoba misalnya menggunakan ERP SCM atau Supply Chain Management System untuk bisa memprediksi atau memproyeksikan penjualan. Nah, dengan mengintegrasikan konsumen, terus kemudian perusahaan manufaktur dan supplier jadi satu, maka nanti ketika terjadi penjualan itu perusahaan suppliernya bisa memprediksi kira-kira bulan ini penjualan yang akan dilakukan perusahaan manufakturnya berapa. Sehingga perusahaan suppliernya atau sistem di perusahaan supplier bisa mengetahui kebutuhan bahan mentah yang diperlukan oleh perusahaan manufaktur misalnya seperti itu. Kalau ini retail juga bisa, misalnya ada perusahaan wholesale-nya atau retailer-nya, terus kemudian ini ada supplier-nya atau perusahaan manufaktur atau distributor. Dia juga bisa memproyeksikan atau memprediksi kapan harus mengisi ulang gitu ya. Jadi menggabungkan just in time dengan sistem e-commerce secara online. Selain itu juga tadi kita bicara mengenai pengintegrasian sistem. Nah, ketika kita bicara pengintegrasian sistem, itu kita akan selangkah lebih lanjut menggunakan teknologi-teknologi berbasis revolusi industri 4.0, di mana di sini kita akan mencoba mengkoneksikan alat-alat yang ada di pabrik gitu ya, alat-alat yang ada di gudang itu dengan alat-alat yang dimiliki oleh karyawan yang ada di dalam pabrik atau gudang. Nah, kalau kita melihat revolusi industri itu sendiri mulai dari industri 1.0 di mana mulai ditemukannya mesin-mesin ya, mesin uap pertama kali oleh James Watt, memulai adanya revolusi industri 1.0 sehingga pekerjaan yang sifatnya teknis itu bisa diotomatisasi menggunakan mesin. Kemudian di industri 2 ini mulai diintegrasikan jadi satu sehingga mulai proses itu bisa dilakukan tidak hanya menggunakan mesin-mesin saja, tapi mesin-mesinnya itu bisa dikendalikan oleh manusia. Dan industri 3, pengendalian mesin oleh manusia ini dilakukan menggunakan aplikasi berbasis komputer, di mana berkembang ke yang 4.0, pengendaliannya, terkoneksinya itu menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis mobile dengan koneksi RFID, Bluetooth, NFC maupun Wi-Fi yang ada di dalam jaringan perusahaan, gudang maupun pabrik. Ya. Dengan demikian maka informasi itu bisa didapatkan seketika, tepat waktu dan akurat ya, karena informasinya langsung masuk ke dalam alat-alat yang dimiliki oleh karyawan di dalam pabrik atau gudang. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pergudangan dan pengelolaan sediaan. Untuk industri retail tradisional, biasanya konsumen akan datang ke supermarket atau ke toko untuk kemudian memilih-milih barang sendiri dari barang yang tersedia di rak-rak penjualan. Tapi di e-commerce tidak bisa seperti itu. Konsumen akan melihat ke katalog untuk kemudian memilih barang, tapi barang yang sesungguhnya itu tidak dia ambil atau tidak bisa dia pegang secara fisik. Oleh karena itu, salah satu yang dikedepankan di dalam industri e-commerce, retail e-commerce ini adalah bagaimana mengotomatisasi gudang untuk bisa langsung secara otomatis itu melakukan pengambilan barang yang ada di gudang atas barang yang diorder tadi untuk kemudian siap-siap untuk dikirimkan. Nah, oleh karena itu ada beberapa teknologi yang bisa mengotomatisasi ini. Yang pertama adalah penggunaan RFID.
Sebelumnya, kalau misalnya saya ingin mengidentifikasi di mana, sediaan saya itu berada di gudang, itu saya menggunakan, proses manual. Terus kemudian dilanjutkan dengan menggunakan, barcode. Jadi dengan barcode saya bisa memindai kira-kira, barang saya itu ada di mana saja di gudang. Dan yang, teknologi yang lebih baru adalah menggunakan RFID, yaitu suatu teknologi dengan frekuensi radio, bergelombang rendah, di mana, dengan menggunakan RFID atau RFID tag yang ditempelkan ke barang atau rak yang ada di dalam gudang, itu secara otomatis kita bisa dengan cepat mengetahui barang-barang yang ada di gudang itu ada di mana saja dan yang mana yang perlu diambil di rak mana tanpa perlu, pergi ke rak untuk melakukan scanning, misalnya seperti itu. Nah, selain itu juga, untuk pengambilan barangnya tidak perlu secara manual menggunakan, mesin forklift gitu ya, tapi juga bisa dilakukan menggunakan, robot. Nah, robot ini secara otomatis akan menerima perintah untuk akan bergerak dan, mengirimkan barang-barang yang diperlukan yang sudah diorder oleh konsumen tadi. Nah, ini ada satu video contoh di, gudangnya Amazon bisa kita lihat, sebentar. All over the world, Amazon is building giant delivery facilities, which it calls fulfillment centers. Where traditional warehouses have static rows of shelving with staff walking back and forth, here it's the shelves which do the walking. Or more precisely, the yellow shelf units hitch a ride on the orange robot-wheeled units, operating under remote control. At the front here we've got cameras, sensors. They're looking for any obstructions that might be on the floor. That'll send information back to the out of it and it'll tell the robot to slow down and come to a standstill safely. We also have scanners underneath, which is recognising where it is on the FC floor and move it from one location to another location. Every item is placed by a picker on the shelves. It's been given a barcode, so a robot can find it later. But crucially, the shelves are stacked in a completely random way. This is deliberate. The same items are placed all around the factory, so robots or pickers are never far away from an item, making picking it quicker. These robots do a neat little bit of machine learning, which is to realise if they happen to have on board an item which is currently trending and is somehow proving popular, instead of returning back to the middle, they actually hang around the outside expecting to be called upon again. There's a direct link from what's happening here to a customer sitting at home in front of their computer. It looks super efficient. But with hundreds of thousands of items passing back and forth, what happens if one goes missing? An alert's gone out, saying there's something on the floor which shouldn't be there. Adam Cunliffe is a specially trained troubleshooter, one of very few people authorised to enter the cage where the robots roam. The system's showing me that I have an item that's fallen out of the pod on the floor. What I'm going to do is draw a path from the gate to the item, and I'm going to turn on my safety vest, which will let out a radio frequency. As the robots circle around him, Adam's jacket emits a radio pulse, which tells the robots to avoid him, protecting both them and him. Even so, he's keen to find the lost item as soon as possible. And there it is. Now he just needs to retrace his steps and exit the cage. So this is the item that has fallen on the floor. What I'm going to do now is I'll pop that into a box and then it'll go back into circulation. Nah, dari video, robot-robot di gudangnya Amazon ini tadi, kita bisa melihat satu hal yang agak unik, yaitu di mana, barang-barang yang ditaruh di atas robot ini tadi, itu ternyata tidak disimpan secara rapi, ditata dengan rapi, tapi ditaruh secara acak. Jadi,
satu robot itu dia akan mengangkut berbagai macam barang ya. Nah, ini tujuannya tadi supaya kalau misalnya ada order atas barang tertentu itu tidak robot itu bisa dengan secara langsung akan mendatangi tempat untuk diambil barangnya oleh karyawan yang ada di gudang Amazon. Jadi yang paling dekat mana? Karena secara acak maka tidak perlu nunggu robot yang ada di belakang sendiri untuk mengambil satu barang tentu. Karena barang yang dimiliki robot di belakang sendiri juga ada di robot yang ada di dekat karyawan untuk mengambilnya. Dan permasalahan berikutnya adalah pengiriman yang tepat waktu dan pelacakan pengiriman tersebut. Ya. Nah, saat ini kita sangat membutuhkan. Jadi misalnya di jasa on demand, misalnya saya mau ngirim barang atau saya membeli makanan lewat aplikasi on demand, maka saya juga perlu tahu saat ini barang saya itu ada di titik mana di peta, terus kemudian adakah ada halangan atau tidak di titik petanya ya, kira-kira sampainya kapan, itu saya perlu memahami atau mengetahui dan bisa memantaunya. Nah, ini juga sama di e-commerce itu otomatis yang namanya jasa pengiriman dan pemantauan pengiriman ini saat ini juga sudah cukup inovatif teknologinya. Sekarang banyak perusahaan sudah mulai berinovasi menggunakan robot maupun drone untuk melakukan pelacakan pengiriman dan melakukan pengiriman itu sendiri, sehingga pengiriman bisa dilakukan secara otomatis dan secara cepat gitu ya. Hal yang lain di sini yang perlu dipahami adalah ketika melakukan pelacakan itu bisa, kalau pelacakannya dilakukan pelacakan secara lokal, misalnya katakanlah ini dilakukan pada satu mall gitu ya, jadi katakanlah kita transaksinya, kita duduk di satu tempat, tapi kita transaksinya menggunakan ponsel kita dari satu toko atau satu gudang yang ada di mall. Jadi mall-mall itu isinya toko tapi nggak ada front end-nya, sehingga nggak ada barang-barang display. Displaynya ada di ponsel kita ketika kita ada di mall itu. Nah, dia akan menggunakan teknologi RFID untuk mengetahui kita ada di bagian mana di mall, untuk kemudian barang-barangnya itu dikirimkan menggunakan misalnya robot oleh masing-masing merchant yang ada di mall, ya, menggunakan RFID. Kalau kita di luar, misalnya kita di rumah gitu ya, atau jaraknya yang lebih jauh, tidak di satu lingkungan tertutup, maka pelaksanaan pemantauannya itu bisa menggunakan GPS. Nah, ini kita lihat contoh dari robotics yang dimiliki oleh Amazon, dia menggunakan Amazon Scout. Setelah itu kita akan melihat video dari Flirty, dia merupakan salah satu delivery system menggunakan drone yang pertama dan saat ini sudah berjalan di Amerika. Paramedics, what's the address of the emergency? Okay, so your grandmother's not breathing? Okay, I'm sending the paramedics to help you. Now stay on the line and I'll tell you exactly what to do next.
Okay, I understand you don't have an AED. We're going to be sending one to you by drone. The drone will arrive in no longer than 4 minutes. Dan dari kedua video ini tadi kita bisa memahami bahwa perusahaan-perusahaan e-commerce itu berusaha melakukan inovasi-inovasi di mana mereka ingin bisa melakukan pengiriman dengan cepat, tepat waktu, dan bisa dilacak. Sekaligus juga bisa dilakukan secara otomatis. Dan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam pengiriman untuk e-commerce. Yang terakhir akan kita rangkum apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama kita tadi belajar mengenai pembayaran e-commerce, di mana pembayaran ini saat ini arahnya menuju ke mobile payments. Ya. Mobile payments ini sebenarnya merupakan bagian dari micro payments yang digalakkan oleh pemerintahan, terutama di Indonesia. Dan pembayarannya bisa menggunakan digital currency, terutama kalau di Indonesia saat ini yang digalakkan adalah penggunaan e-money dan digital wallet. Setelah itu tadi kita juga membahas mengenai bagaimana pemenuhan order dan proses logistik yang terjadi di e-commerce itu sendiri. Ada beberapa permasalahan yang kemudian juga sudah ada solusinya dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini, misalnya tadi ada ketidakpastian mengenai permintaan, kita bisa menggunakan ERP system untuk memprediksi atau memproyeksikan kira-kira melakukan sales forecasting ya, jadi forecast penjualan di masa yang akan datang. Kemudian untuk mengintegrasikan informasi, kita juga bisa menggunakan sistem yang sama, ERP system, dan atau dengan bantuan teknologi-teknologi yang ada di dalam revolusi industri 4.0, mulai dari Internet of Things sampai ke blockchain. Nah, terus kemudian permasalahan yang berikutnya adalah dalam bidang pergudangan, baik itu manajemen sediaan maupun pergudangan itu sendiri. Nah, di sini bisa melakukan otomatisasi untuk pelaksanaan order fulfillment atau penataan dalam gudang itu dengan menggunakan robotics maupun teknologi RFID. Dan terakhir, itu adalah untuk pengiriman. Tadi kita sudah bahas dengan teknologi yang bersama dengan teknologi robot, drone maupun RFID dan GPS tracking, kita bisa memastikan pengiriman-pengiriman barang menggunakan e-commerce itu bisa tepat waktu, dan bisa dipantau secara langsung oleh konsumen. Demikian pembahasan untuk sesi 10. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.